Tahukah teman-teman bahwa ada satu hari raya orang Yahudi yang merupakan bayangan dari apa yang akan terjadi di masa depan ketika Tuhan Yesus datang kembali ke dunia. Ini akan kita pelajari juga dalam video hari ini. Dalam video sebelumnya kita sudah membahas sebagian dari 7 hari raya yang dirayakan oleh orang Israel secara tahunan. Jadi setiap tahun mereka harus merayakan 7 hari raya dan kita sudah bahas 4 di dalam video yang lalu. Ini adalah hari-hari raya yang jatuh pada musim semi. Sekarang kita akan membahas 3 sisanya, hari-hari raya yang jatuh pada musim gugur. Semuanya ini bisa teman-teman lihat di dalam Kitab Imamat pasal yang ke-23 dan di dalam bagian-bagian lain dalam hukum Taurat juga dijelaskan secara lebih rinci. Hari raya pertama yang akan kita bahas adalah Hari Raya Serunai. Hari raya ini disebut juga Yom Teruah atau sekarang lebih terkenal dengan nama Rosh Hashanah. Jatuh pada tanggal 1 setiap bulan ke-7 kalender orang Yahudi, yaitu bulan Tishri. Dan pada hari ini mereka tidak boleh berkegiatan seperti biasa, nggak bisa bekerja karena ini merupakan hari Sabat bagi Tuhan, hari yang kudus bagi Tuhan. Hari Raya Serunai ini juga merupakan satu dari 2 hari yang disebut oleh orang Yahudi sebagai High Holy Days. Hari yang satu lagi adalah Hari Raya Pendamaian yang akan kita bahas setelah ini. Nah teman-teman, Serunai itu adalah nafiri atau sangkakala, seperti trompet, tapi sebenarnya adalah shofar, yaitu trompetnya ala orang Israel yang terbuat dari tanduk domba. Dan inilah yang ditiup. Kalau zaman sekarang mereka merayakan Rosh Hashanah, ada tradisinya khusus bagaimana cara meniup trompetnya, bagaimana urut-urutannya seperti itu. Lalu apa yang diperingati di dalam hari raya ini? Nah teman-teman, kalau orang Israel mendengar bunyi sangkakala, maka salah satu ingatan yang muncul di dalam pikiran mereka adalah ketika mereka berkumpul di kaki Gunung Sinai. Ketika mereka menantikan Tuhan memberikan hukum Taurat kepada mereka lewat Musa. Gunung Sinai itu puncaknya ditutupi dengan awan gelap, petir menyambar-nyambar, dan puncak gunungnya terbakar api. Seperti semak belukar yang Musa lihat ketika dia pertama kali berjumpa dengan Tuhan. Seperti itulah keadaannya dan orang Israel ketakutan. Lalu mereka mendengar juga bunyi sangkakala yang sangat keras. Jadi ketika sangkakala ditiup pada hari raya Serunai, ini mengingatkan orang Israel bagaimana dulu Tuhan menyatakan diri kepada mereka dengan bunyi sangkakala yang sangat keras. Dan ini merupakan satu bayangan dari apa yang akan terjadi di kemudian hari yang dinantikan oleh orang Israel, yaitu hari Tuhan. Hari Tuhan ini merupakan satu hari yang seperti mata uang yang punya 2 sisi. Pertama, ini adalah pembalasan Tuhan bagi orang-orang yang menyerang Israel, bagi bangsa-bangsa lain yang berbuat jahat terhadap bangsa Israel. Di sisi lain, hari ini merupakan hari kelepasan dan hari sukacita, hari pembenaran bagi bangsa Israel. Teman-teman, apa dampaknya untuk kita yang percaya kepada Tuhan Yesus? Hari Raya Serunai ini juga mengingatkan kita akan 2 hal. Yang pertama adalah akan penghakiman. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak mengalami penghakiman. Ya, firman Tuhan berkata demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman di dalam Kristus Yesus, karena kita sudah dimerdekakan dari dosa. Tapi mereka yang menolak Kristus pada hari Tuhan yang akan datang nanti, mereka akan mengalami penghakiman dari Allah. Hari Tuhan itu pahit, pahlawan pun akan menangis. Jadi ini sangat menakutkan. Hari malapetaka, hari kehancuran bagi mereka yang tidak percaya kepada Tuhan. Di dalam kitab Wahyu ada dikatakan bahwa ketika orang-orang benar sudah dipisahkan dari penduduk bumi ini adalah istilah yang dipakai oleh Yohanes untuk menggambarkan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka yang menganiaya umat Allah. Ketika umat Allah sudah dipisahkan dari penduduk bumi, maka ditiuplah 7 sangkakala. Dan 7 sangkakala ini merupakan hukuman-hukuman dari Allah yang begitu dahsyat. Sampai firman Tuhan berkata, pada hari itu orang-orang akan mencari maut, tapi tidak menemuinya. Mereka kepingin mati rasanya, tapi nggak bisa mati. Karena mereka masih harus menerima hukuman dari Allah. Jadi tiupan sangkakala ini memperingatkan orang-orang
agar mereka bertobat sebelum hari Tuhan, hari penghakiman dan penghukuman itu datang. Di sisi lain, sangkakala ini merupakan peringatan akan pengharapan yang kita miliki di dalam Tuhan Yesus. Jadi bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, sangkakala ini nggak berkonotasi negatif, melainkan positif. Paulus berkata kepada jemaat di Tesalonika, "Saudara-saudara, aku tidak mau bahwa kamu berduka cita seperti orang-orang yang tidak memiliki pengharapan. Kamu harus tahu pengharapan yang kita miliki. Pada saat sangkakala ditiup, terdengar bunyi sangkakala, Tuhan Yesus sendiri akan turun. Dan dia akan membangkitkan orang-orang yang telah mati di dalam Tuhan. Sesudah itu orang-orang itu dikumpulkan kepada Tuhan, dan kita yang masih hidup pada saat kedatangan Tuhan akan diubah dan dibawa bersama-sama dengan Tuhan, bersama-sama dengan orang-orang terkasih mereka yang sudah mati di dalam Tuhan dan sudah dibangkitkan oleh Tuhan. Demikianlah, kata Paulus, kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Jadi kalau teman-teman punya anggota keluarga, pasangan, teman, orang terkasih kalian yang meninggal dalam keadaan percaya kepada Tuhan Yesus, kita punya pengharapan. Mereka akan diselamatkan oleh Allah, mereka akan dibangkitkan pada hari Tuhan Yesus datang. Ketika mendengar bunyi sangkakala yang sejati itu, tanda kedatangan Tuhan Yesus, mereka dibangkitkan, dibawa bersama dengan Tuhan, dan kita yang masih hidup pada hari itu, kita akan diubah dengan tubuh kemuliaan dan dibawa bersama-sama dengan Tuhan juga, dan kembali berkumpul dengan orang-orang yang kita kasihi. Hari raya berikutnya dirayakan juga pada bulan ke-7 tanggal 10. Dan ini merupakan hari raya yang paling kudus, paling hikmat, paling khusyuk bagi orang Israel, dan hari yang sangat penting, yaitu Yom Kippur atau Hari Raya Pendamaian. Detail dari hari raya ini bisa kita lihat di dalam kitab Imamat pasal yang ke-16. Saya nggak akan membahas secara rinci, tapi saya akan menjelaskan sedikit tentang ritualnya dan korban-korbannya, karena ini sangat penting. Hari Raya Pendamaian ini adalah satu-satunya waktu di dalam satu tahun di mana imam besar, dan tidak ada orang lain, hanya imam besar diperkenankan untuk masuk ke dalam ruang Maha Kudus di Bait Suci. Tapi untuk masuk ke dalam ruang Maha Kudus itu, dia harus membawa korban persembahan, dia harus membawa darah binatang korban. Dan korban yang harus dipersembahkan ada 4 binatang. Yang pertama adalah lembu jantan. Ini merupakan korban penghapus dosa bagi sang imam dan keluarganya. Jadi untuk dia sendiri, karena dia juga adalah orang berdosa. Kemudian yang kedua adalah domba jantan. 1 domba jantan yang menjadi korban bakaran bagi Israel. Kemudian ada 2 binatang lagi, yaitu 2 ekor kambing jantan. Nah, tentang 2 kambing jantan ini kita akan bahas setelah ini. Lembu jantan dipersembahkan, darahnya diambil, kemudian domba jantan juga disembelih dan darahnya diambil, dan darah dari binatang-binatang ini dibawa masuk oleh imam besar ke ruang Maha Kudus di dalam Bait Suci. Dia juga harus membawa ukupan, kemenyan ukupan, wangi-wangian di hadapan Tuhan. Dia masuk ke dalam ruang Maha Kudus, dan di depan tabut perjanjian, di atas tutupnya yang disebut dengan tutup pendamaian, imam harus memercikan darah lembu jantan itu 7 kali, juga darah domba jantan 7 kali. Kemudian imam keluar dan dia harus membubuhkan darah lembu jantan dan domba jantan itu ke tanduk-tanduk mezbah. Mezbah korban bakaran, untuk menyucikan, mentahirkan mezbah itu, dan untuk menyucikan bait suci atau kemah pertemuan. Nah, kemudian teman-teman, bagaimana dengan kambing jantan tadi, 2 ekor, mereka diundi. Yang 1 akan dijadikan korban penghapus dosa atas nama bangsa Israel di hadapan Allah. Dan yang 1 lagi akan jadi kambing hitam. Kita semua tahu apa artinya kambing hitam. Ya, orang yang disalahkan karena kesalahan orang lain. Dan itu juga yang terjadi pada kambing ini. Imam akan meletakkan tangannya di atas kepala kambing hitam ini. Warnanya nggak selalu hitam, tapi istilahnya kambing hitam. Dia taruh tangannya dan dia memindahkan dosa-dosa bangsa Israel kepada kambing hitam ini. Kemudian ada orang yang ditugaskan secara khusus untuk membawa si kambing hitam ke padang gurun.
Dan sampai di sana kita nggak tahu lagi apa yang terjadi dengan kambing hitam itu. Tapi menurut tradisi Israel, kambing hitam itu akan dibawa ke pinggir jurang yang curam, berbatu-batu tajam, batu-batu cadas di bawah, dan kemudian didorong. Jadi dengan melakukan korban-korban itu, imam mentahirkan seluruh bangsa Israel, mentahirkan bait suci atau kemah pertemuan sebagai tempat tinggal Allah. Penulis kitab Ibrani dengan terang-terangan berkata bahwa korban-korban yang dipersembahkan oleh bangsa Israel termasuk pada hari raya pendamaian ini merupakan bayangan dari apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus bagi kita yang percaya kepada Dia. Tuhan Yesus dikorbankan menjadi korban pengganti bagi kita. Dia menebus dosa-dosa kita bukan dengan darah binatang tapi dengan darahnya sendiri. Dan penulis kitab Ibrani berkata, jika darah lembu jantan, darah domba jantan, abu lembu dianggap bisa menyucikan manusia, betapa lebihnya lagi darah anak Allah yang dicurahkan bagi kita. Dia bisa membersihkan kita bukan hanya di luarnya dan bukan hanya sementara, tapi sampai ke dalam hati kita. Kita diubah menjadi manusia baru oleh Allah dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memikul segala kesalahan kita dan berkorban bagi kita. Seperti kambing hitam tadi, Tuhan Yesus mati bukan dengan cara yang terhormat, tapi dengan cara disalib. Orang yang dikutuk oleh Allah dan dia mati di antara pemberontak-pemberontak, di antara orang-orang berdosa. Ini merupakan tanda bahwa dia dijauhkan dari hadirat Allah karena dia memikul dosa-dosa kita. Tapi hanya satu kali saja Tuhan Yesus melakukan hal ini. Ketika dia mati di salib bagi kita, dia menebus kita. Dan setelah itu, satu kali nanti dia akan datang. Bukan untuk mengorbankan dirinya lagi, tapi untuk menganugerahkan keselamatan bagi mereka yang menanti-nantikan dia. Hari raya yang terakhir juga jatuh pada bulan yang ke-7 yang dirayakan oleh orang Israel selama 1 minggu atau 8 hari tepatnya, tanggal 15 sampai 22 bulan yang ke-7. Dan ini jatuh pada musim gugur ya. Jadi hari raya ini sekaligus adalah penutup dari semua hari raya formal di Israel. Ini adalah hari raya Pondok Daun. Hari raya Pondok Daun atau Sukkot ini merupakan hari raya yang sangat meriah. Nah, ini adalah satu dari 3 hari raya utama yang harus dirayakan oleh setiap laki-laki Israel. Tuhan berkata, semua laki-laki Israel harus menghadap Allah ke Yerusalem pada 3 hari raya ini. Yang pertama adalah Paskah, kemudian hari raya Shavuot atau hari raya 7 minggu, dan yang ketiga Sukkot atau Pondok Daun. Selama hari raya Pondok Daun, orang Israel yang datang ke Yerusalem, mereka merayakan dengan membuat pondok-pondok ya yang non permanen karena akan mereka tempati hanya selama 7 hari saja. Atapnya dari daun ya, sesuai namanya Pondok Daun. Dan mereka mengambil juga daun-daun palem untuk dilambai-lambaikan untuk merayakan hari raya ini. Mereka mengingat perjalanan mereka selama di padang gurun ketika mereka tinggal di tenda-tenda, mereka tinggal di pondok-pondok yang tidak permanen gitu ya. Dan selama perjalanan itu Allah menyertai mereka. Mereka bersyukur atas kebaikan Allah, penyertaan Allah, sehingga mereka bisa panen selama setahun itu. Sukkot ini dirayakan pada musim gugur, dan musim gugur adalah waktu terakhir untuk panen. Jadi ini panen terakhir, kemudian mereka akan tunggu sampai musim dingin dan mereka akan tanam untuk musim berikutnya. Karena pada waktu itu di Israel hujan itu datangnya pada waktu musim dingin. Musa di dalam Ulangan pasal 31 mengingatkan orang Israel agar setiap 7 tahun sekali, yaitu pada tahun pembebasan hutang, mereka membacakan hukum-hukum Allah pada perayaan Pondok Daun. Jadi ini juga untuk mengingatkan mereka bahwa mereka ini adalah umat-umat yang telah mengikat perjanjian dengan Allah. Lalu bagaimana dengan kita, orang-orang Kristen? Apa yang kita pelajari dari Hari Raya Pondok Daun ini? Ini mengingatkan kita bahwa hidup di dunia itu hanya sementara. Seperti orang Israel mengembara di padang gurun selama 40 tahun, itu hanya sementara. Demikian pula orang Kristen harus ingat, hidup kita di dunia ini hanya sementara. Jangan sampai kita betah di sini, berlama-lama di sini, maunya di dunia terus gitu ya. Tapi
Kita mengharapkan satu tanah perjanjian yang kekal. Seperti yang dikatakan di kitab Ibrani. Tuhan akan membawa kita masuk ke tempat perhentian yang sejati. Bukan satu tanah di dunia ini, tapi di sorga. Juga melalui perayaan Pondok Daun ini kita didorong untuk bersyukur kepada Allah atas semua berkat-berkat yang Dia berikan kepada kita. Seringkali kita lupa, kita lebih memperhatikan kesusahan-kesusahan kita. Tapi pada hari yang ditetapkan oleh Allah ini, orang Israel diperintahkan untuk makan, minum, bersuka cita, menyanyi, menari, bersorak-sorai bagi Allah. Di dalam perjanjian baru, ada satu kisah yang sangat menarik yang terjadi pada Hari Raya Pondok Daun. Ini ada di dalam Injil Yohanes pasal 7-9. Pada saat itu Tuhan Yesus pergi ke Yerusalem untuk merayakan Hari Raya Pondok Daun. Dan orang Israel punya dua tradisi yang menarik ketika merayakan Pondok Daun. Yang pertama adalah mereka mengadakan pencurahan air di Bait Allah. Jadi orang-orang yang berkumpul di Bait Allah di Yerusalem, setiap hari mereka menunggu-nunggu. Oh, akan ada ritual pencurahan air. Imam akan mengambil air dari kolam Siloam. Airnya berasal dari mata air Gihon. Dan di hadapan semua orang yang datang pada saat Hari Raya Pondok Daun itu, dia akan mencurahkan airnya sambil membacakan ayat firman Tuhan. Ini berlangsung selama 7 hari, selama perayaan Pondok Daun itu. Dan hari yang ke-7 adalah puncaknya, puncak perayaan. Kita bisa bayangkan semua orang menonton sambil hening, sementara imam mencurahkan air sambil membaca firman Tuhan. Pada saat itu, tiba-tiba Yesus berdiri dan dia berseru, "Barang siapa haus, baiklah dia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan firman Allah, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Ini kontroversial sekali teman-teman. Kita bisa bayangkan lagi, suasana lagi hening, tenang, semua memperhatikan. Tiba-tiba Yesus berdiri dan berseru, menyatakan, "Akulah yang akan memberikan air hidup itu bagi kamu." Perlu kita ketahui bahwa ritual pencurahan air itu dilakukan karena orang Yahudi percaya bahwa air merupakan lambang dari Roh Kudus, Roh yang memberi kehidupan, Roh yang memberi pembaharuan. Dan Yesus berkata, Roh Kudus itu akan diberikan oleh aku. Dengan demikian Yesus menyamakan dirinya sendiri dengan Allah. Tapi tidak berhenti di situ. Karena ada satu kebiasaan lagi yang dilakukan oleh orang Yahudi pada saat Hari Raya Pondok Daun. Yaitu mereka akan menyalakan 4 buah kaki dian yang besar-besar di pelataran yang disebut dengan pelataran wanita. Dan letaknya di dekat tempat orang yang datang beribadah akan memasukkan persembahan ke kotak persembahan. Di dekat perbendaharaan istilahnya. Nah, pada saat itu di Hari Raya Pondok Daun juga Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang yang berkumpul di situ, karena pelataran itu besar dan banyak orang, dan Yesus berkata, "Akulah terang dunia." Ketika mereka melihat lampu-lampu itu menyala, wah terang sekali, meriah sekali, Yesus berkata, "Akulah terang yang sejati, akulah terang dunia. Barang siapa percaya kepadaku, dia tidak hidup di dalam kegelapan, melainkan dia akan memiliki terang hidup." Yesus sedang berkata, kalian mengingat perjalanan di padang gurun selama 40 tahun di mana kalian dipimpin oleh tiang awan dan tiang api yang menerangi kalian, yang melindungi kalian, yang memberikan kehidupan bagi kalian. Akulah terang yang sejati itu. Akulah Allah. Gak ada arti lain teman-teman. Yesus sedang mengklaim bahwa dirinya adalah Allah. Semua perayaan yang kita bahas di dalam 2 video terakhir ini, Hari Raya Paskah, Hari Raya Roti Tidak Beragi, Persembahan Buah Sulung, Hari Raya 7 Minggu, Hari Raya Serunai, Hari Raya Pendamaian, dan terakhir Hari Raya Pondok Daun, semua ini merupakan bayangan dari apa yang dilakukan dan digenapi oleh Tuhan Yesus. Maka jelas sekali apa maksudnya ketika Tuhan Yesus berkata, "Aku datang bukan untuk membatalkan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapinya." Karena semua penggenapan dari hukum, semua penggenapan dari perayaan-perayaan orang Israel, penggenapan dari pengharapan kita akan kehidupan kekal ada di dalam Yesus. Sampai jumpa dalam video berikutnya. Tuhan memberkati.